Hai semuanya, ya balik lagi sama gue yaitu Dimas. Nah sebelumnya kita sudah berhasil untuk menginstal CPU di server Dell PowerEdge R730XD yang ini ya dengan menggunakan prosesor yaitu Intel Xeon seri i5 2660 V4 ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan proses instalasinya yaitu kita akan pasang memori ya yang ini atau RAM. So tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita bahas. Oke. Ya, sebelum kita pasang RAM-nya ya, yang tadi. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu spesifikasi memori atau RAM yang bisa serta kompatibel yang bisa digunakan oleh server Dell PowerEdge R730 ini. Ya. So, basically memori yang disupport oleh server ini adalah DDR4 ECC registered ya. Artinya ini bukan memori atau RAM yang biasa teman-teman pakai di laptop atau PC. Nah, meskipun bentuknya sama, tapi ini nggak bisa ya dipakai. Jadi RAM ini hanya bisa dipakai di server. Nah, untuk clock split-nya, ini biasanya ada yang 2133, ya sebenarnya mirip kayak laptop atau PC gitu ya. Ada juga yang 2400 gitu. Nah, itu yang standar configuration. Nah, ada juga yang lebih tinggi lagi ya, yang lebih cepat itu di 2666 sama 2933 dan 3200. Nah, tapi itu biasanya memorinya nanti harus kita overclock ya lewat BIOS. Nah, kapasitas per kepingnya juga ini bisa dari yang paling kecil itu ada yang 8 GB dan yang paling besar itu sebetulnya ada yang di 128 GB ya. Nah, tentu semakin besar kapasitasnya, ya harganya pun semakin mahal ya. Nah, untuk slot RAM yang bisa dipasang di server ini gitu ya. Ini kebetulan ada 24 keping ya. Jadi maksimum capacity yang bisa dihandle oleh CPU Intel Xeon i5 2660 V4 adalah 768 GB. Nah, untuk tipe memori yang RDIMM. Nah, yang ini yang RDIMM ya. Nah, di mana konfigurasinya adalah biasanya 32 kali 24. Dan ada juga yang 1,5 tera, tapi konfigurasinya itu yang LDIMM dan 64 kali 24 gitu ya. Nah, sekedar info aja kalau teman-teman pasang dual CPU atau dua prosesor gitu ya, kita bisa manfaatkan ke 24 slot memori tersebut. Nah, tapi kalau kita hanya pasang satu CPU atau single CPU, ya kita cuman bisa pakai 12 keping ya memorinya. So, please be aware dengan memory allocation dan juga channeling serta population-nya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal populasi dan juga channeling terkait installing RAM di Dell R730 XD server ini gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini kan ada dua CPU ya. Nah, jadi masing-masing CPU ya, dia hanya bisa mengatur 12 slot gitu. Nah, jadi untuk CPU 1 itu pengaturannya dia dari A1 sampai A12 gitu ya. Nah, terlihat dari sini ada A1 ya. A1 jadi dari sini sampai ke sana gitu. Ini A1 sampai A12 ya. Nah, kemudian untuk CPU 2 itu penamanya dari B1 sampai B12 ya. Jadi dari pojok kiri ini ke kanan. Ini 12 gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman cuman pasang satu CPU gitu ya, ya berarti teman-teman pasangnya di slot yang A aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman pasang dua gitu ya, nah teman-teman harus seimbang nih untuk alokasinya. Kalau misalnya kita cuman pasang berapa katakanlah misalnya 16 gitu ya, berarti ya di A8, di B8 gitu ya. Jadi harus sama rata gitu ya, supaya performance-nya nggak pincang gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya punya 8 keping RAM ya. Ini ada 4, di sini juga ada 4 ya. Nah, jadi ini adalah memori DDR4 ECC registered. Mereknya yang saya beli adalah SK King ya. Ini kalau teman-teman lihat, gimana yang lihat ini? Nih ya. Oke. Nah, ini fokus ya.
Nah, ini adalah memori tipenya PC4 2400T, dan kalau kita gabungin totalnya nanti jadi 256 GB gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa saya pilih RAM ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat di itu ya, dari segi speknya, dia ini ada di kelas menengah gitu ya. Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, tapi juga nggak terlalu overkill juga gitu ya. Sehingga harganya pun ini masih masuk akal gitu ya. Dan ya mungkin bisa dibilang terjangkau lah gitu ya. Karena ini saya beli di toko online gitu ya. Ini 500.000 sampai 800.000 per kepingnya. Jadi karena ada 8 di sini ya kurang lebih sekitar 5 jutaan gitu ya. Nah, karena terus juga karena di sini kita pasang 2 CPU ya. Jadi kita harus alokasiin 4 keping per CPU. Jadi nanti kita harus pasangnya itu di slot A1, A2, A3, A4 sama B1, B2, B3, B4 gitu ya. Nah, udah lumayan jelas kan ya. Jadi yuk langsung aja kita coba pasang memori RAM DDR4 ini yang kapasitasnya 32 GB ke server Dell R730 XD ini ya. Nah, jadi untuk cara pasangnya sendiri sebetulnya sangat mudah ya. Nah, pertama saya akan pasang untuk di slot A1 sama B1 ya. Artinya untuk CPU 1 sama untuk CPU 2. Nah, jadi kita akan coba buka dulu penguncinya ya. Nah, ini penguncinya. Saya akan buka semuanya ya, biar gampang nih yang ada penguncinya. Oke, ini saya keluarin dulu semua untuk slot yang dummy-nya. Oke, ya semoga dengan dibuka ini visibility-nya jadi lebih kelihatan ya. Nah, sekarang saya pasang dulu untuk yang A1. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, di setiap RAM itu pasti ada nodes ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini harus disesuaikan dengan nodes yang ada di soketnya. Nah, jadi di sini ada A1 ya, ini ada node-nya di sini. Berarti saya harus matching dengan yang ini. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kemudian dimasukin aja sit like this. Ya. Nah, kalau sudah ini teman-teman bisa press ya sampai bunyi klik. Oke. Klik. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang satu lagi ya, B1 itu ada di paling ujung sini ya. Sama. Jadi ini kita tinggal sesuaikan node-nya dengan yang ada di soket gitu ya. Kemudian tinggal kita masukin gitu ya. Kita klik. Klik. Dan terus kurang lebih seperti itu sampai semua slotnya keisi ya. Nah, ini saya isi yang A2 ya. A2 itu ada di sini. Pokoknya teman-teman bisa ingat aja di warna putih ya. Warna putih. Oops. Sorry, salah. Oke. Oke.
Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk instalasi RAM. Nah selanjutnya kita bisa kembaliin lagi untuk RAM dummy-nya ya. Oke, karena RAM-nya sudah terpasang semua, di video selanjutnya nanti kita akan pasang untuk storage-nya, kemudian nanti kita bisa tes apakah server ini bisa berjalan dengan baik dan secara hardware-nya apakah terbaca semua, gitu ya. So, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini untuk proses instalasi memori atau RAM pada server Barebone PowerEdge Dell R730XD. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan proses instalasi RAM ini gitu ya dengan benar. Nah, kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, feel free aja tulis di kolom komentar atau Q&A section. Terus juga kalau mau gabung ke community Discord, silakan gitu ya. So, finally, see you on the next video. Bye-bye.